Assalamualaikum. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain ya? Kita kemarin udah dapet 1 juta pertama kita, sekarang tinggal kita pakai buat beli saham. Kayak ini kemarin ada pertanyaan terkait berapa sih volume dalam 1 hari? Itu buat tentuin apa? Buat tentuin eh, make sense nggak sih apa namanya? Artinya kan tadi ada 10.000 ya yang jual di 174 gitu. Kan kalau volumenya cuma 500 200 kan artinya nggak mungkin ke atas ya. Nah, tadi habis explore dikit-dikit itu ternyata buat cari tahu volume ini di sini ternyata bisa kita setting volumenya dicentang, nanti di atas itu ada volumenya 1,7 M. Nah, ini kalau di set 1 hari itu berarti 1,7 M, kalau di set 1 jam ya ini ya. 1 days itu harusnya ya kurang lebih 24 kalinya ya. Di sini 30 juta, artinya 30 juta lot saham yang dijual belikan, kurang lebih gitu, correct me kalau salah ya. Dan karena ini 30 juta, sedangkan tadi kalau kita beli ya di Mas ini cuma 100.000, 30 juta 100.000, ya nggak seberapa lah ya, masih make sense lah, kecuali misalkan di sini 60 juta ya. Nah itu berarti ya perlu perlu mikir-mikir, artinya kita bisa abaikan lah buat volume volume jual belinya ya, volume yang tadi yang per hari. Jadi tinggal kita distribusin aja 1 juta ini mau kita taruh di harga berapa, karena sekarang bukan jam ini, jadi harga ini kita nggak bisa ya, bukan jam apa istilahnya ya, ya kita nggak bisa trading lah di jam segini gitu. Jam trading saham kapan waktu kan forex 24 jam, jam bursa saham ada sesi 1 dan sesi 2 ya. Sesi 1 ya 9 sampai 11, sesi 2 jam 2 sampai hampir jam 4 ya. Cuma kan saya harus kerja dan ya nggak mau lah apa namanya di tengah-tengah kerja mikirin beginian, jadi ya kita dari malam-malam udah nentuin besok pagi mau beli apa. Dari 1 juta ini kita mau coba distribusiin, ya minimal kita dapat ya, mungkin dapat, apakah kita perlu punya safety? Kayaknya sih buat tabungan ya. Kalau kita mau disimpan uangnya buat buat beli apa gitu, kita juga nggak tahu ya. Nyari lagi PR lagi, nyari saham lagi yang belum tentu ketemu. Pertanyaannya kalau harga ini jatuh, eh, harga ini jatuh apakah kita menyesal gitu? Misalkan tiba-tiba harga ke 164, apakah akan menyesal karena tidak beli di harga 164? Ya, ya udah takdir ya. Dan sebenarnya harga sekarang juga udah murah, jadi harusnya it's okay. Kalau jatuh ke harga 164 itu berarti coba ya kita itu ya. Harga sekarang J17, ini J17 ada dipakai di suatu tempat nggak? Nggak ada ya? Oh ini J17. Misalkan 164. 164 itu tak capture dulu ya. 164 itu ini. Terus 178 lah ya.
178 itu balik modalnya segini. 180 itu balik modalnya segini. Sebentar. Ada yang kelewat ya. Kok total 178? 170-nya aja nggak ada. 170 segini. 170. Loh, ini kok ngaco ya? Enggak, ini kita yang salah kopas nih. Gini ya, kalau kita nunggu 170, kita asumsiin yang max sense ya. Ini deh, 300 ya. Kalau misalkan ngasih 300 kan berarti 13 tahun nih. 176, 170 itu nggak beda jauh ya. 160, 160 segini. 32, 7, 12, 19, nggak beda jauh juga ya. Jadi kita beli di harga 170, di 160 pun ya value yang kita dapat nggak beda jauh gitu. Jadi ya nggak perlulah nunggu harga jatuh sampai 160 ya. Terus kalau kita mau beli di harga 174 74 tuh harga sekarang ya. Ini 174 di harga sekarang, bedanya hampir setahun. Nggak beda jauh. 174 pun masih oke. Kalau 174 di compare sama 160, ini baru bedanya jauh ya. Bisa beda setahun. Balik modalnya bisa beda setahun. Jadi kalau mau pasang, langsung aja pasang 160, 174. Kalau 170 enggak signifikan. Terus 174, 178 ini 178. Kalau harga naik sampai ke sini dibanding kita beli 174, harga naik jadi segini pun masih ya lumayan berasa ya 178, setengah tahun ya ini. Oke, berarti jangan sampai harganya naik jadi 178 ya, kita jangan sampai beli di 178. Kalau 176 atau 175 lah ya. 175. Salah kopas. 175. Nggak beda jauh ya. 175, 176. Ini oke, nggak beda jauh ya.
176, sebentar. Ini 0,3, 0,3 juga ya. Masih oke lah. Kayaknya limitasinya 178 ya. Artinya kita jangan sampai beli di harga 178. Mentok-mentok mungkin 177 ya. 177 itu berapa? 177. 177 ini di compare sama ini masih oke. Ini sama ini udah sebenarnya ini masih belum terlalu signifikan ya, 178 juga ya. 0,2 yang ini itu cuma yang ini sampai setahun ya. Namanya masih oke sih. Harusnya paling range-nya kalau mau setahun lagi ini kali ya. Ada di range selisihnya ini 16-an berarti. Berarti kalau mau kita taruh 160 ini lumayan ya. Return of investment kita bisa beda setahun. Kalau di harga 160. Cuma ini pertanyaannya kapan saham ini jadi nggak worth ya. Nggak worth itu kayaknya ketika ini di atas 15 atau ini di atas 10. Berarti 180 masih belum, 190 ini udah lewat 15 ya, artinya harga 190 itu udah gak worth buat kita beli. 185 186 187 186 oke. Berarti kalau harga ini maksimal, harga ini 186 buat kita beli ya. Lebih dari kalau harganya lebih dari 186 itu kayaknya nggak worth it lah buat kita beli. Sedangkan sekarang 174 ini dikurang ini salah ya. Nah mungkin ini ya istilahnya margin of safety kita. 12 rupiah. Pertanyaannya ini mau kita habisin di price 174 sampai habis. Kita beli. Uang kita habis, nggak bersisa, kita nggak bisa beli saham lagi sampai bulan depan which is masih lama ya, hampir 25 hari lagi ya. Atau kita sisain. Pertanyaannya disisain buat apa? Kalau apakah ada kemungkinan ini jatuh ke harga 160 itu ya berarti ya. Kalau ini ada kemungkinan jatuh ke harga 160 itu mungkin masih oke buat kita sisain. 160 itu kemarin kejadian di Juni. Ini turun ya. 160 lagi enggak lah ya, kita nggak usah berjudi, jadi ya kita habisin aja lah langsung 174 pasti dapat ya harusnya, karena yang mau ada 100.000 pasti dapat nggak ya, nggak tahu ya, ini pertama kali beli kita full habisin 1 juta, tak bersisa dengan harga 174, total 57 lot kita beli. Ini apa ya, good for day ini kalau hari ini habis besok masih
masih berlaku nggak ya? Kalau masih berlaku ya, atau good till cancel, ya udah gini aja 174, daripada kita nunggu 173 belum tentu dapet ya, tiba-tiba naik ke atas terus kan. Tahu kita nungguin di harga 160 yang sampai kapan baru ada, ya itu judi ya, spekulasi. Saya nggak bisa nebak nih harga bakal naik atau turun, jadi ya kita yang pasti aja beli di harga 174. Offernya ada 100.000 lot, kita cuma ambil 57, harusnya dapet ya secara common sense. Bismillah. 1 juta pertama kita buat beli saham Demas. Preview order Demas 174 harganya, lotnya 57, investmentnya 991.800. Broker fee, ada broker fee 500 rupiah. Oke, ini kayaknya perlu kita catat dulu ya. Apa ya ini istilahnya ya, kita kasih nama record dulu apa yang kita beli, tanggal harusnya tanggal besok ya, 2022 010/05 besok ya. Sekarang tanggal 4 ya, waktu video ini dibuat sekarang masih tanggal 4. Ini tanggal berarti ya, biar terus ininya Demas, apa ini Demas, emiten mungkin ya. Terus harga beli harga beli 991.800. Kalau harga jual berarti gimana ya cara mencatatnya? Ini ya udah nggak apa-apa lah, gini dulu ya, nanti harga jual kita bikin kolom baru lagi. Terus broker fee-nya ada di 562. Exchange fee exchange fee 429. Ini kenapa kita catat ya, barangkali data-data ini nanti bisa kita pakai di masa depan. Kita pengen tahu kayak berapa sih uang yang kita keluarin buat beli saham, berapa sih uang yang hilang karena broker fee, berapa sih dividen yang kita dapat gitu. Ya semoga ya itu bisa jadi analisa kita di masa depan. 429 562 991.800 total lot, salah, total lot 57, price 174. Ada lagi info yang perlu kita simpan. Tanggal udah, ini udah, ini apa nih? Oke. Total 992.791. Total. Sama dengan ini ditambahin semua ya. 992.791. 992.791. Oke. Apalagi yang perlu kita catat?
Ada lagi, oh ini saldo awal 1 juta, tuh agak saldo akhir. Hebat dia bisa baca pikiran. Oh salah dong, ini dikurang ini, berarti saldo akhir kita nanti cuma 7.209 rupiah. Kita confirm, bismillah. 7.208 rupiah. Kok beda? Woi, satunya hilang kemana nih? Wah, nggak bener nih. Ini 992.791. 992.791. Tapi saldo akhirnya cuma 7.208. Hilang. Ini Stockbit ini gimana ya? Kenapa hilang satu? Pembulatan kah? Pembulatan ngaco dong. Harusnya nggak boleh hilang satu gini di. Apa jangan-jangan selama ini Stockbit ngambil 1 rupiah tanpa sadar? Nggak tahu ya. Kita nggak boleh suzon. Yang pasti ini beda 1 ya, 1 rupiah ya beda. Ini bisa kita cancel nggak? Kalau cancel uangnya hilang nggak ya? 992.791. 992.791. Open. I, 992.791. Ada 0,8. Harusnya 992.792 berarti ya investment fee. Investment uang yang kita keluarin. 992.792. Ini ngaco dong pembulatannya berarti. Ini kayaknya di broker fee atau ininya nih ada nambah 1 nih, cuma nggak bisa di expand lagi. Ya intinya sih harusnya antara broker fee ini ditambah ini itu jadinya karena pembulatan tuh nambah 1 ya di sini. Cuma tadi ditampilinnya enggak sih, yang salah nampilin di sini. Di sini 99791. Tapi kenapa di sini 992.791 ini di florin ya, nggak di rounding sama dia. Oke, berarti karena yang benar 2 ini kita tambahin ya salah satunya di sini. Ya, let's assume ini setengah. Nggak usah deh, terlalu kompleks. Ini aja ya, kita tambahin 30 ya. Jadi 992.792. Saldo akhir kita 7.208. Sama ya. Kita kasih not. Sisihkan catatan. Ada tambahan 1 rupiah karena pembulatan. Apa ini? Nggak usah. Oke, mungkin cukup sekian. Uang kita udah habis. Ya ini belum laku sih ya, cuma nanti kita lihat di besok apakah udah laku apa enggak. Kita udah beli di harga 174, nggak perlu beli yang murah 173, 172 daripada kita nggak dapet. Ya mendingan ya udah biar dapet gitu ya. Karena kan nggak tahu ya, ini sekarang bukan jam trading, jadi kalau gagal kita perlu nunggu besoknya lagi gitu buat dapetin barangnya.
Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Uh, Thank you.